Bab 298. Luka parah. Itu adalah warrior yang. Ketika warrior yang bergegas keluar dari kerumunan, pendekar hitam dari wilayah selatan mampu mengenali warrior yang dan seketika berseru. Ketika mendengar hal ini, semua pendekar hitam di wilayah selatan sama-sama menatap ke arah warrior yang bergegas menuju ke pintu langit. Seperti yang dikatakan warrior yang, dia termasuk populer di dalam generasi muda wilayah selatan. Calon dewa pendekar yang mengalahkan wilayah selatan mendapatkan peringkat King Yun yang pertama, jiwa pedang tingkat 4, kecemerlangan niat pedang. Dikarenakan alasan pegunungan puluhan ribu saat itu, meskipun pendekar hitam pada generasi muda wilayah selatan rata-rata tidak menyukai warrior yang, tetapi mereka mengakui bahwa kekuatan warrior yang sangat menakutkan. Hanya saja, mereka tidak ingin mengakui bahwa warrior yang adalah salah satu orang terhebat dalam generasi muda wilayah selatan. Saat ini, mereka memiliki pemikiran seperti itu ketika melihat warrior yang akan menerobos pintu langit. Mereka kelihatan bersemangat. Kenapa mereka bersemangat? Mereka harus memberitahu pendekar hitam wilayah selatan kondisi kota kuno pada saat ini. Semua orang di sini merupakan jenius dari wilayah selatan. Sebelumnya mereka menganggap mereka adalah siluman. Namun, ketika tiba di wilayah selatan, mereka menyadari bahwa keberadaan mereka adalah yang terlemah dari beberapa wilayah. 4 pintu gerbang, seluruh wilayah selatan, ternyata tidak ada seorang pun yang menerobos pintu bumi. Bahkan Yonar Yuan dan Yulia Wen di Istana Bunga beserta Narya Leng yang memiliki harapan tinggi pada para pendekar hitam di wilayah selatan hanya pernah menerobos pintu dunia. Sedangkan orang lain semuanya masuk dari gerbang itu ke dalam kota kuno. Hal ini membuat pendekar hitam wilayah selatan kelihatan malu di hadapan pendekar hitam dari beberapa wilayah. Pada saat yang sama, pendekar hitam wilayah selatan juga menjadi keberadaan paling akhir di dalam kota kuno. Di dalam wilayah selatan, keberadaan mereka sangat menyilaukan. Di dalam kota kuno ini, keberadaan mereka merupakan paling akhir. Peringkat ini membuat pendekar hitam wilayah selatan tidak bisa menerima, tetapi memangnya kenapa tidak bisa menerima? Apa daya kekuatan mereka lebih lemah? Apakah mereka mampu menghancurkan aturan kota kuno? Kemudian, hal paling penting pada saat ini adalah pendekar hitam dari wilayah selatan di dalam kota kuno menjadi keberadaan yang paling tertindas. Kenapa tertindas? Karena kekuatannya lemah, karena tidak ada seorang pun dari wilayah selatan yang menerobos pintu bumi. Sedangkan saat ini, warrior yang akan menerobos pintu langit. Pada saat ini, banyak pendekar hitam wilayah selatan bersamaan melupakan apa yang pernah mereka lakukan terhadap warrior yang. Pada saat ini, mereka sangat bersemangat dalam menyerukan warrior yang dan menepuk tangan untuknya. Pada saat ini, mereka berharap warrior yang bisa kembali membuat hal yang ajaib agar muncul jenius yang berhasil menerobos pintu langit di wilayah selatan sehingga mereka semuanya bisa merasa bangga. Di dalam kerumunan, ekspresi Yonar Yuan dan Yulia Wen beserta Narya Leng terlihat rumit ketika melihat warrior yang menerobos pintu langit. Terutama Yonar Yuan, saat ini, tidak ada yang lebih gelisah daripada dirinya. Sebenarnya, dia sangat membenci warrior yang, karena warrior yang membuat dirinya kehilangan warisan dewa pendekar. Namun, dia juga berterima kasih pada warrior yang. Karena setelah melewati peringkat King Yun, dia kembali mengenali dirinya sendiri. Warrior yang membuat dirinya tahu akan kemampuan dirinya yang masih lemah. Warrior yang membuat dirinya tahu bahwa banyak saingan di luar sana. Warrior yang membuat dirinya yaitu Yonar Yuan sadar akan kemampuan yang masih lemah. Oleh karena itu,
Setelah melewati peringkat King Yun, Yonar Yuan bukan hanya tidak pasrah, melainkan semakin membangkitkan semangatnya sehingga dia mampu mencapai alam pemenang. Dengan demikian, dia bisa kembali dihargai oleh Partai Yuan untuk menghadiri kompetisi keberuntungan ini. Setelah mencapai alam pemenang, dia langsung mencari kesalahan warrior Yang. Namun, yang membuatnya kecewa adalah warrior yang sendiri datang dari pegunungan puluhan ribu ke kota kuno. Ini membuat semua rencananya kacau balau. Kemudian, dia berpikir cara untuk datang ke kota kuno, bertemu dengan warrior yang kemudian menantang warrior Yang. Yang tak disangka oleh dirinya adalah, setelah tiba di kota kuno, dirinya ternyata begitu lemah. Benar, 4 pintu gerbang, Partai Yuan telah memberitahunya untuk tidak menerobos pintu langit sehingga mereka memilih pintu bumi. Namun, yang membuat dia sulit percaya adalah dirinya Yonar Yuan yang pernah memiliki sebutan siluman di wilayah selatan bahkan tidak bisa menerobos pintu bumi. Jika tanpa ada pertahanan senjata hitam tingkat langit yang diberikan Partai Yuan, kemungkinan saat ini rohnya sudah tersesat. Pada saat dia kalah, dia mampu merasakan kekecewaan dari pendekar hitam wilayah selatan. Bahkan ada yang mengeluarkan suara untuk menghinanya. Dia tidak menyalahkan mereka. Karena dia yang memberi mereka harapan, tetapi dia sudah kalah. Kekalahannya bukan hanya kekalahan dirinya sendiri saja, melainkan telah menyebabkan pendekar hitam wilayah selatan malu tak berdaya. Saat ini, ketika melihat warrior yang menerobos pintu langit, dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak lagi membenci warrior Yang. Saat ini, dia sama dengan orang lain yang berharap warrior yang mampu menerobos pintu langit. Meskipun ada kemungkinan tidak bisa, tetapi dia sama seperti semua orang yang berharap warrior yang mampu kembali membuat hal yang ajaib. Bisa dikatakan bahwa warrior yang adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah kondisi pendekar hitam wilayah selatan di dalam kota kuno saat ini. Apakah dia adalah warrior yang mendapatkan julukan Kaisar Pedang di wilayah selatan? Jiwa pedang tingkat 4. Kecemerlangan niat pedang. Apakah itu dia? Tanya seorang pendekar hitam dari wilayah lain dengan ragu-ragu setelah mendengar seruan pendekar hitam wilayah selatan. Kemungkinan jiwa pedang tingkat 4 ada. Jika tidak, dia tidak mungkin berani menantang Warner Lee. Namun, kecemerlangan niat pedang kemungkinan hanya sebuah isu. Siapakah dari wilayah tengah ini yang tidak pernah mendengar kecemerlangan niat pedang? Bagaimana mungkin wilayah selatan yang kecil akan memiliki jenius seperti ini? Meskipun tidak ada kecemerlangan niat pedang, tetapi jika dia memahami jiwa pedang tingkat 4, maka itu juga dikatakan menakutkan. Jiwa pedang tingkat 4 bisa dikatakan sulit dilawan. Namun, jika mengharapkan jiwa pedang tingkat 4 mampu menerobos pintu langit, maka itu sama saja dengan tidak mungkin. Warrior Yang. Tuan Silo di samping menyeringai dan berkata, jiwa pedang tingkat 4. Kecemerlangan niat pedang. Calon Kaisar Pedang. Hehe. Sungguh menarik. Ketika macan tutul ungu menerobos masuk ke dalam pintu langit, warrior yang benar-benar ketakutan. Dia melihat kekejaman pintu langit dengan matanya sendiri. Sedangkan macan ini berani langsung masuk ke dalam, bagaimana mungkin dia tidak panik? Oleh karena itu, dia mengikuti macan ini masuk ke dalam pintu langit tanpa ragu-ragu. Pada saat memasuki pintu langit, dia tidak berpikir apakah pintu langit akan begitu kejam dan tidak berpikir apakah dia akan mati di sini. Dia hanya khawatir pada satu hal yaitu macan ini tidak boleh terjadi apa-apa. Di dalam pintu langit, macan tutul ungu melihat warrior yang berjalan masuk kemudian seketika menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi tertawa yang gemas.
Dia persis berpikir bahwa warrior yang datang menemaninya bermain. Sudut mulut warrior yang berkedut, ketika dia bersiap memeluk macan tutul ungu dan memukulnya, tiba-tiba terdapat gelombang energi pada pintu langit tersebut. Kemudian, cahaya hijau kembali muncul dan melesat ke arahnya dan macan tutul ungu. Setelah melihat adegan ini, ekspresi warrior yang seketika berubah dan bergegas berdiri di depan macan tutul ungu, kemudian jiwa pedang tingkat 4 seketika dikeluarkan. Pada saat yang bersamaan, dia mencabut pedang dan menyerang cahaya hijau itu. Ketika melihat sinar cahaya hijau yang mengerikan itu, warrior yang tidak berani lalai. Jadi, kali ini dia bergegas mengeluarkan jiwa pedang tingkat 4 sekaligus menggunakan energi hitam berwarna emas dari tubuhnya beserta kekuatan tubuhnya. Jiwa pedang tingkat 4 ditambah energi hitam berwarna emas dari kekuatan tubuh ini, bisa dikatakan bahwa warrior yang menyerang sekuat tenaga. Kekuatan ini sungguh menegerikan. Lokasi yang dilewati pedang panjang terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. Bukan itu saja, langit yang dilewati pedang panjang itu juga terasa mengerikan. Setelah melihat adegan ini, Warner Lee mengerutkan alisnya dan memberitahu Tuan Silo di samping, benar-benar jiwa pedang tingkat 4. Hehe. Orang berwajah datar, awalnya aku berpikir kamu bukanlah lawannya. Namun, saat ini meskipun jiwa pedang tingkat 4 ini tidak mampu mengalahkanmu, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bertarung denganmu. Warner Lee mengalihkan tatapannya dan menatap sekilas Tuan Silo tanpa berbicara. Tuan Silo mencibir dan melihat ke arah pintu langit. Di sebelah dua orang itu, Desi Nangong juga menatap lekat pada macan tutul ungu. Tatapannya penuh dengan kecurigaan. Di bawah tatapan semua orang, pedang warrior yang bertabrakan kejam dengan cahaya hijau. Pada saat itu juga, semua orang mendengar suara besi yang patah dengan jelas. Pedang warrior yang seketika hancur berkeping-keping, kemudian gelombang udara yang mengerikan tiba-tiba meledak di antara pedang hitam dan cahaya hijau. Bam! Tiba-tiba, seluruh permukaan lantai tiba-tiba terbalik. Banyak batu-batu yang melesat ke sekeliling sehingga lokasi tersebut menjadi berantakan. Setelah melihat adegan ini, pendekar hitam wilayah selatan tiba-tiba tercengang. Jika ini terjadi pada sebelumnya, mereka sangat menginginkan roh warrior yang tersesat. Namun, saat ini tidak boleh. Jika warrior yang kalah pada saat ini, maka kondisi mereka di kota kuno akan semakin parah dan selalu menjadi keberadaan yang tertindas. Oleh karena itu, warrior yang tidak boleh mati, bahkan saat ini tidak boleh. Saat ini, warrior yang tidak tahu bahwa banyak orang yang sedang mengkhawatirkan dirinya. Beberapa saat kemudian, semua orang melihat ke arah pintu langit, warrior yang saat ini kelihatan sangat kacau. Rambutnya tergerai di atas pundak dan berantakan, pakaiannya berlubang-lubang seperti ditembak oleh hujan panah. Semua orang dengan cekatan melihat ke arah tangan kanannya, sejak kapan tangan kanannya penuh dengan darah segar. Benar, seluruh tangan kanan warrior yang telah berwarna merah darah. Jika ada orang yang berdiri di sampingnya akan menyadari tangan warrior saat ini seperti diserang oleh kaca yang dipenuhi celahan kecil seperti sarang laba-laba. Aliran darahnya terus-menerus mengalir keluar dari tangan kanannya. Tatapan Desi Nangong jatuh pada tangan warrior yang bagian atas, kemudian ekspresinya berubah serius. Kekuatan serangan pertama dari pintu langit sudah dirasakan oleh dirinya. Dia menggunakan senjata hitam tingkat langit untuk menerima serangan tersebut. Sedangkan pada saat ini, warrior yang tidak memiliki apapun untuk menghadapi serangan ini selain sebuah pedang hitam. Lagi pula, dia masih berusaha menghancurkan cahaya hijau tersebut.
Apakah kekuatan warrior yang begitu mengerikan? Bersambung.